Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة والأخوات حفظني وحفظكم الله. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kembali mengumpulkan kita di tempat ini dalam rangka saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, dalam rangka menuntut ilmu syar'i, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana jemaah sekalian, hanya dengan perkara ini kita akan berbahagia dunia dan akhirat insyaallah taala. Maka dari itu kewajiban bagi kita seluruhnya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan tidak satu pun nikmat yang kalian terima, yang kalian rasakan, itu adalah datangnya dari Allah. Sadarilah bahwasanya ini adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat berkumpul dalam sebuah majelis dengan satu tujuan, mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulullah, memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu terlalaikan daripadanya. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia
tidak merasakan bahwasanya dia adalah nikmat, sehingga dia menyia-nyiakannya. Yang pertama kata Nabi adalah as-sihhah, nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang sangat besar. Disebabkan karena kesehatan itulah, dengan kesehatan itulah kita bisa beraktivitas dengan berbagai macam aktivitas. Dan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang sakit. Walaupun mereka beribadah kepada Allah, namun tidak sama dengan orang-orang yang sehat. Sehingga jemaah sekalian, sangat sedikit manusia yang paham betul bahwasanya kesehatan yang diberikan oleh Allah ini adalah nikmat. Nanti dia sadar betul bahwasanya kesehatan itu adalah nikmat dari Allah, tatkala kesehatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak kedengaran sebelah. Mungkin ada masalah. Tidak bunyi atau gimana? Tidak usah. Ya. Oh, udah lepas. Cek. Sebelah. Oh, sama besar. Sore. Coba didengar di sebelah. Cek. Bismillah. Nah, seperti mana tadi? Saya lupa, antum juga lupa jadi. Jadi nikmat yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak dilupakan oleh manusia, yang tidak disadari bahwasanya dia adalah kenikmatan, adalah nikmat kesehatan. Nanti manusia sadar bahwasanya ternyata dia adalah nikmat yang sangat besar ketika kesehatan itu mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nanti dia sadar nikmatnya itu sehat ketika dia terbaring di rumah sakit. Dan dia membayangkan aktivitasnya selama ini terganggu disebabkan karena kesehatan yang berkurang. Iya. Tatkala dia sudah mulai tua, sudah mulai muncul berbagai macam penyakit, rematik, gula, darah tinggi, komplikasi semuanya, baru dia rasakan betapa nikmatnya itu sehat. Iya. Karena kesehatan yang terganggu, banyak makanan yang tidak bisa dimakan lagi. Banyak minuman yang nikmat yang tidak bisa lagi dia konsumsi. Dan dia tidak bisa lagi melakukan aktivitas-aktivitas sebagaimana tatkala dia masih muda, belum terkena penyakit. Iya. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wal faragh. Kenikmatan yang sering terlupakan adalah nikmat waktu luang. Iya, nikmat waktu luang. Sehingga jamaah sekalian, banyak orang yang menyanyiakan nikmat ini. Waktu luang tidak digunakan pada perkara yang baik. Tidak menyibukkan dirinya berada di atas kebaikan, di atas ibadah dan perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya dunia dan akhirat. Nikmat waktu luang.
Maka dari itu orang Arab mengatakan, inna syababa wal faragha mafsadatun lil mar'i. Sesungguhnya masa muda, syabab, sesungguhnya umur muda, wal faragh, dan waktu luang, itu adalah sebab kerusakan bagi seseorang. Ketika berkumpul antara waktu muda, masa muda, umur muda, kemudian dia tidak memiliki aktivitas, kosong waktunya, sehingga akan mudah dipermainkan oleh syaitan. Karena dia tidak memanfaatkan waktunya di atas kesibukan. Maka dari itu jemaah sekalian, dua nikmat ini, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus senantiasa dijaga dengan baik. Ini harus senantiasa dijaga dengan baik, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan sebaik-baik pemanfaatan terhadap dua nikmat ini, kesehatan dan waktu luang, adalah dimanfaatkan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang memanfaatkan kesehatannya. Banyak orang yang memanfaatkan waktu luangnya. Akan tetapi pada perkara yang tidak bermanfaat baginya di negeri akhirat. Adapun menuntut ilmu syar'i adalah sesuatu yang paling bermanfaat bagi seorang hamba dunia dan akhirat. Bermanfaat baginya di dunia dan akhirat. Bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi keluarganya, dan bermanfaat bagi masyarakatnya. Sehingga jemaah sekalian, tidak ada kebaikan yang paling besar dan paling tinggi yang dimiliki oleh seseorang kecuali tatkala dia memiliki ilmu syar'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nyatakan dalam sebuah hadis yang sahih, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah inginkan dia mendapatkan kebaikan, siapa yang Allah inginkan dia berada di atas kebaikan, maka Allah akan menjadikan hamba ini faqih, mendalam ilmunya di dalam agama. Maka semakin mendalam ilmunya dalam agama, semakin dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semakin dia memiliki kebaikan itu. Kebaikan di dunia dia dapatkan. Betapa tidak jemaah sekalian, dengan ilmu syar'i yang dia miliki, dia bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan ilmu yang dia miliki, ibadahnya akan lurus. Dengan ilmu yang dia miliki, ucapannya akan baik. Dengan ilmu yang dia miliki, sikap dan akhlaknya di tengah manusia itu akan terpuji. Kebaikan dia dapatkan di dunia. Terus menerus dia dapatkan selama dia beriltizam, tetap berpegang teguh di atas ilmu syar'i yang dia milikinya. Dan para ulama kita menyebutkan mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan dari hadis ini, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan atas dirinya, maka Allah akan membuat dia faqih terhadap agama Allah, mendalam ilmunya di dalam agama. Pemahaman kebalikannya kata para ulama kita, di antaranya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pemahaman kebalikan daripada hadis ini bahwasanya siapa yang Allah tidak inginkan dia mendapatkan kebaikan, Allah tidak ingin dia mendapatkan kebaikan, maka dia tidak istimam, dia tidak akan memperhatikan ilmu syar'i. Dia tidak akan menyibukkan dirinya di dalam ilmu. Tidak ada rasa ketertarikan di dalam hati untuk mempelajari agama.
Ini orang-orang yang Allah tidak inginkan baginya mendapatkan apa? Mendapatkan kebaikan. Maka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan yang paling tinggi. Dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia hina di pandangan manusia, tapi dia mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diremehkan di tengah masyarakatnya, dianggap sebagai orang malas, duduk saja di masjid, datang di majelis ilmu, kerjanya keliling saja menuntut ilmu, tidak mau bekerja, dianggap sebagai orang ini dan itu. Hina di tengah manusia, tapi dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajatnya beberapa derajat dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan senantiasa didapatkan oleh seorang hamba di dunia. Ketika dia berilmu, dia amalkan ilmunya. Dia amalkan ilmunya. Dia senantiasa menerapkan ilmunya. Terus dia sibukkan dirinya dengan menuntut ilmu syar'i sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan kebaikan terhadap dirinya. Nah, adapun di negeri akhirat, maka sangat jelas bagaimana pahala yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mempelajari ilmu syar'i. Di dalam sebuah kisah disebutkan seorang dari murid dari Abu Hanifah, kalau tidak salah namanya Ya'qub bin Ibrahim rahimahullah. Dia sempat bercerita dia mengatakan, waktu kecil ayah saya meninggal. Jadi ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil. Kemudian katanya, saya dan ibu saya hidup di atas kemiskinan. Kerjanya ibunya adalah menenun pakaian untuk menghidupi dia dan anaknya, Ya'qub bin Ibrahim rahimahullah. Dia melanjutkan ceritanya. Ketika itu, ibu saya mengantar saya kepada seorang yang kerjanya memutihkan pakaian. Mungkin kalau kita di sini laundry ya hanya kalau laundry sekarang untuk mencuci semuanya. Kalau ini khusus untuk memutihkan pakaian. Kerjanya untuk memutihkan pakaian. Dia diantar ke orang tersebut oleh ibunya untuk membantu. Sehingga dia mendapatkan upah dari bantuan tersebut. Nah, kemudian jemaah sekalian, dia mengatakan, ketika ibu saya mengantar saya melalui majelis Abu Hanifah yang dihadiri oleh banyak orang. Ketika dia sampai di tempat pemutih pakaian itu, ibunya meninggalkan pulang ke rumah menenun, dia juga tinggalkan rumah tukang pemutih pakaian itu. Lari. Kemana? Dia datang ke majelis Abu Hanifah, mendengarkan hadis dari Abu Hanifah rahimahullah. Ibunya tahu kabarnya, ternyata anaknya tidak bekerja. Ketika itu umurnya masih kecil anak-anak. Ibunya datang ke majelis Abu Hanifah, langsung ditarik anaknya. Dibawa lagi ke sana, ayo kamu kerja sana. Ketika ibunya pergi, anak ini juga pergi. Hadir lagi di majelis Abu Hanifah. Kemudian datang lagi ibunya ke majelis tersebut dan langsung bertemu dengan Abu Hanifah dan mengatakan, wahai Abu Hanifah, tolong biarkan anak kecil ini pergi untuk mencari
sekeping atau 2 keping uang koin untuk kehidupannya karena sungguh dia adalah anak yang yatim. Kata Abu Hanifah rahimahullah, wahai ibu, sungguh saya melihat anak kamu ini adalah anak yang berakal. Sungguh saya melihat anak engkau ini adalah anak yang berakal. Engkau tidak tahu dan tidak bisa membayangkan, wahai ibu, mungkin suatu saat dia akan duduk di samping para raja, para khalifah, dan duduk dia makan fulaidat. Fulaidat itu adalah makanan bangsa Arab ketika itu, yang sangat hebat, makanan mewah. Tidak ada yang bisa makan makanan itu kecuali para raja, itu pun sekali-kali saja diberikan. Kamu tidak bisa membayangkan, mungkin saja suatu saat anak kamu ini akan makan fulaidat di sisi khalifah. Biarkan dia duduk di sini. Biarkan dia duduk di majelis ilmu ini. Akhirnya ibu itu mengalah. Ya, biar saja. Akan tetapi setelah selesai pelajaran, Abu Hanifah memanggil anak itu, mari mendekat. Diberikan uang, beberapa dirham untuk kebutuhannya. Dia mengatakan, kalau habis uang ini, tolong beritahukan kepada saya akan berikan lagi. Akhirnya demikian terus. Dia duduk dan belajar. Akhirnya anak kecil tadi ini menjadi dewasa. Tatkala dia dewasa, dia pun menjadi seorang alim ulama. Yaqub ibn Ibrahim rahimahullahu ta'ala. Dan dikatakan dalam sejarah bahwasanya orang ini, anak kecil tadi ini, dia sempat menjadi mufti besar dalam 3 pemerintahan sekaligus. 3 generasi pemerintahan. Kemudian tatkala suatu ketika dia menjadi qadi al-qudha. Pemimpin seluruh qadi, seluruh hakim. Dia adalah pimpinan seluruh hakim di pemerintahan Harun al-Rashid. Suatu ketika dia bercerita, dia duduk di samping Harun al-Rashid dalam sebuah musyawarah, membicarakan tentang pemerintahan dengan khalifah ketika itu. Kemudian dikeluarkan makanan untuk khalifah, yang dia sendiri tidak pernah melihat makanan itu. Kemudian Harun al-Rashid mengatakan, wahai Yaqub, silahkan kamu makan makanan ini, dan saya harap kamu makan, karena ini adalah makanan istimewa yang jarang dibuatkan untuk kami. Maka dia bertanya, wahai khalifah, makanan apa namanya ini? Dijawab, inilah fulaidat. Maka dia tersenyum. Yaqub bin Ibrahim tersenyum. Khalifah bertanya, kenapa kamu tersenyum? Katanya, tidak apa-apa khalifah. Dia tidak memberitahukan. Tapi didesak. Kenapa? Ayo ceritakan. Kenapa kamu ketawa melihat makanan ini? Maka dia menceritakan kisahnya. Bahwasanya suatu ketika dia kecil, begini kisahnya. Dan Abu Hanifah mengatakan seperti ini. Dan terjadi pada hari ini. Saya berhak memakan makanan ini. Diberikan nikmat oleh Allah, duduk di samping khalifah dan memakan makanan ini. Maka Harun al-Rashid mengatakan, betapa mulianya ilmu. Betapa mulianya ilmu. Dia mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah merahmati Abu Hanifah. Sungguh dia mampu memandang dengan pandangan hati apa yang tidak bisa dipandang oleh pandangan matanya. Kemuliaan jamaah sekalian bagi para penuntut ilmu. Sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah pasti akan mengangkat derajat para penuntut ilmu. Tapi ilmu apa? Ilmu syar'i, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di negeri akhirat Allah pun akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu.
dan memberikan kebaikan demi kebaikan kepadanya. Iya. Terus diberikan kebaikan terhadap orang-orang yang menuntut ilmu dan berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Abu Hurairah radhiyallahu taala. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa memperhitungkan bagaimana tingginya amalan yang beliau dapatkan. Tidak satu pun dalil, tidak satu pun hadis yang dibaca oleh kaum muslimin, yang diajarkan oleh kaum muslimin, yang diamalkan oleh kaum muslimin, yang didakwahkan oleh kaum muslimin, yang terucap dari lisan Abu Hurairah, kecuali Abu Hurairah mendapatkan pahala amal jariyah dari apa yang telah beliau sampaikan kepada kaum muslimin. Iya. Dan tidak satu pun hadis yang diriwayatkan dari beliau kecuali disebutkan nama beliau, didoakan untuk kebaikan beliau. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pasti disebutkan seperti itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Terus mendapatkan doa dari orang-orang yang mempelajari ilmu yang telah disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan atasnya, dia akan faqih di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia akan mendalam ilmunya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka pasti dia akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan itu, iya, di dunia dan di akhirat insyaallah taala. Maka kebaikan apakah yang lebih tinggi daripada itu? Dan perdagangan manakah yang paling beruntung, lebih beruntung dari para penuntut ilmu? Yang dengan ilmunya dia menyempurnakan dirinya, yang dengan ilmunya dia menyempurnakan keluarganya, yang dengan ilmunya dia menyempurnakan orang lain. Iya. Perhatikan jemaah sekalian. Di dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya manusia itu seluruhnya berada di atas kerugian. Pasti merasa rugi nanti di hadapan Allah. Iya, pasti merasa rugi nanti di hadapan Allah. Kata Allah, wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Kerugian di hadapan manusia pasti, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah datangkan dalam bentuk sumpah, wal 'asr, demi masa. Iya, yang mana di dalam masa itulah manusia beramal baik, manusia beramal buruk, manusia beruntung, manusia rugi, manusia kaya, manusia miskin, manusia berbuat kejahatan dan berbuat kebaikan di dalam waktu. Allah bersumpah demi waktu. Setelah sumpah ini menunjukkan kuatnya apa yang akan disebutkan setelahnya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Siapapun dia pasti rugi. Rajakah dia, rakyat jelatakah dia? Iya. Apakah dia pemimpin, tinggi jabatannya, atau dia adalah manusia rendahan? Pasti akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali ada 4 sifat yang tidak merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. 1. Iya. Kata para ulama, tidak mungkin dia beriman kalau tidak berilmu. Iya. Maka ilmu yang dia miliki akan melahirkan keyakinan dan itulah keimanan. Iya. Maka dari itu, illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berilmu. Ini saja yang tidak rugi. Orang yang punya ilmu tidak akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Wa 'amilus shalihat,
dan orang-orang yang beramal saleh. Orang-orang yang beramal saleh, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mereka adalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Tidak rugi. Sehingga jamaah sekalian, orang-orang yang belajar agama, kemudian dia memiliki ilmu itu, dia yakini, dan dia amalkan ilmunya, tidak akan rugi dunia dan akhirat. Walaupun manusia memandang dia rugi. Tidak ada ruginya. Inilah perdagangan yang menguntungkan. Tidak ada kerugian padanya. Ketika dia berilmu, setelah itu apa? Beramal. Iya. Seluruh manusia berada dalam kerugian. Yakin? Ini Allah yang menyatakan. Seluruh manusia berada dalam kerugian. Illa alladhina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman, berilmu. Wa amilus salihat. Dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Itulah amal salih. Ingat jemaah, amalan tidak akan dianggap sebagai amal soleh sampai dia apa? Sampai dia benar. Dan tidak akan dianggap benar suatu amalan sampai dia apa? Sesuai dengan contoh Nabi SAW. Mencontoh Nabi SAW tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan menuntut ilmu. Inilah amal soleh. Yang ketiga kata Allah, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, dan orang-orang yang saling menasihati pada kebenaran. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, menasihati pada kebenaran itu adalah orang-orang yang mendakwahkan ilmu yang dia ketahui. Dia berilmu, dia amalkan ilmunya, dia mendakwahkan ilmu tersebut, wa tawassaw bis sabr, dan dia bersabar di atas amalan ini. Dia bersabar dalam menuntut ilmu. Ya, dia bersabar dalam mengamalkan ilmu. Dia bersabar di dalam mendakwahkan ilmu. Inilah 4 manusia yang tidak akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapakah para pemilik cita-cita tinggi ini? Yang siap beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang siap meluangkan waktu duduk, duduk di hadapan ilmu, mendengarkan ilmu, menulis ilmu, mempelajari ilmu, dia hafalkan ilmu, dia murajaah ilmu, dan dia terus beraktivitas tidak lepas dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak belajar, dia beramal. Kalau dia tidak beramal, dia berdakwah. Kalau dia tidak berdakwah, dia bersabar di atasnya. Maka dari itu sering kita sebutkan perkataan indah dari para ulama kita mengatakan, kun aliman au muta'alliman au muhibban wa la takun rabi'an. Jadilah kalian ahlul ilm, orang yang berilmu. Orang yang menuntut, orang yang memiliki ilmu. Kalau tidak, jadilah kalian penuntut ilmu. Kalau tidak, jadilah kalian orang yang cinta kepada ilmu. Wala takun rabi'an, jangan jadi yang keempat. Siapa yang keempat ini? Orang-orang yang tidak punya perhatian terhadap ilmu syar'i. Apalagi kalau benci terhadap ilmu. Benci terhadap ilmu syar'i berarti benci kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban menuntut ilmu ini tidak tersembunyi lagi bagi kita, bahwasanya hukum menuntut ilmu hukumnya apa, Syar? Hukumnya adalah wajib. Sesuai dengan kesepakatan para ulama, bahwasanya menuntut ilmu syar'i itu hukumnya adalah wajib. Iya. Ada hadis yang menyatakan perkara tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la Al-Musili rahimahullahu taala dalam musnadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kata muslim di sini umum.
maka dia mencakup muslim dan muslimah. Iya. Namun hadis ini jemaah sekalian adalah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama kita sanadnya. Sebagian melemahkan dan sebagian menyatakan sahih. Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Hafs ibn Sulaiman, dan sebagian ulama melemahkan hadis Hafs ibn Sulaiman ini. Di antara yang melemahkan hadis ini adalah Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Yeah. Namun sebagian ulama juga dari kalangan ahli hadis, dari banyaknya jalan yang datang dari riwayat ini, mereka menganggap bahwasanya hadis ini bisa terangkat derajatnya menjadi hadis yang hasan. Iya. Ala kulli hal, dalam hadis ini dikatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, "Hada wa in kana fi sanadihi Hafs ibn Sulaiman wa qad dha'if, fa ma'nahu sahih." Hadis ini, walaupun dalam sanadnya ada Hafs ibn Sulaiman dan dia adalah orang yang telah dilemahkan, akan tetapi makna daripada hadis ini adalah makna yang sahih. Fa innal imana fardun ala kulli wahid. Maka sungguh keimanan itu, kata beliau, adalah fardun, kewajiban bagi setiap orang. Kewajiban bagi setiap orang. Wa huwa mahiyatun murakkabatun min ilmin wa amal. Sementara keimanan itu adalah sesuatu yang tersusun dari ilmu dan amalan. Keimanan itu muncul setelah seorang berilmu dan beramal. Iya tidak? Iya. Iman itu wajib. Sementara keimanan tidak bisa dicapai kecuali dengan ilmu dan amalan. Fala yutasawwaru wujudul iman illa bil ilmi wal amal. Maka tidak mungkin bisa kita dapatkan, capai akan adanya keimanan kecuali dengan ilmu dan amalan. Kemudian kata beliau berikutnya, perhatikan di sini. Summa syara'i'al Islam wajibatun ala kulli muslim. Kemudian syariat Islam itu adalah syariat yang wajib diterapkan oleh setiap muslim. Wala yumkinu ada'uha illa ba'da ma'rifatiha. Dan tidak mungkin kita bisa menunaikan syariat Islam dengan sebenar-benarnya kecuali setelah kita tahu syariat itu. Wal ilmi biha, dan punya ilmu padanya. Sampai kata beliau, hal tumkinu ibadatallahi allati hiya haqquhu 'ala al-ibad? 'Ala al-ibad kullihim illa bil ilm. Apakah mungkin seorang hamba bisa beribadah kepada Allah yang merupakan hak Allah terhadap hamba-hamba seluruhnya kecuali dengan ilmu? Ibadah wajib bagi kita. Beriman itu wajib. Tapi semuanya tidak akan mungkin dicapai dengan apa? Kecuali dengan ilmu. Wa hal yunalul ilmu illa bi talabih. Kata beliau, apakah mungkin ilmu itu bisa dicapai kecuali dengan menuntutnya? Bisakah ilmu itu didapat kalau tidak mencarinya? Maka dari itu jemaah sekalian, orang-orang yang santai di rumah, kemudian berangan-angan ingin masuk surga, ini adalah perkara yang mustahil. Karena surga didapatkan dengan rahmat Allah. Rahmat Allah bisa kita capai dengan apa? Dengan ilmu, dengan amalan. Sementara amalan tidak akan bisa benar kecuali dengan ilmu. Sementara ilmu tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan keluar menuntut ilmu. Pelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Lakukan rihlah, perjalanan. Mencari majelis-majelis yang para ulama mengajarkan ilmu di dalamnya. Para dai mengajarkan ilmu di dalamnya. Dibacakan agama Allah Subhanahu wa taala dalam majelis tersebut. Hanya dengan ini jemaah sekalian, seorang itu akan bisa mendapatkan kemuliaan. La yustata'ul 'ilm bi rahatil jism. Kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, ilmu itu tidak akan bisa dicapai dengan badan yang santai. Ilmu tidak akan dicapai dengan badan
yang santai. Inilah kewajiban menuntut ilmu. Sepakat para ulama kita akan kewajibnya seorang itu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada perincian-perincian dalam hukum-hukum ini, tergantung ilmu apa yang dia pelajari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Namun secara umum para ulama kita sepakat akan wajibnya menuntut ilmu agama. Wajib bagi laki-laki, wajib bagi wanita, wajib bagi anak-anak, wajib bagi orang dewasa, wajib bagi orang tua. Sampai dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu adalah kewajiban baginya. Seorang pernah bertanya kepada Imam Ahmad, sampai kapan kamu akan menulis? Sampai kapan kamu akan membahas? Sampai kapan kamu akan menghafal hadis? Kamu sudah tua. Kamu sudah berlumuran dengan tinta. Apa kata Imam Ahmad? Ma'al mahbarah ilal maqbarah. Saya akan terus bersama dengan tinta sampai saya masuk ke dalam kuburan. Imam Ahmad, Imam Ahlul Hadis, Imam Ahli Sunnah. Begini semangat beliau di dalam menuntut ilmu. Ini ucapan beliau. Ma'al mahbarah ilal maqbarah. Maka sangat mengherankan kalau para pengikut-pengikut sunnah yang mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah tidak mengikuti imam mereka, al-Imam Ahmad rahimahullah, mengikuti para sahabat Nabi dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Namun tatkala kita menyibukkan diri dengan menuntut ilmu untuk meraih kemuliaan yang hakiki dunia dan akhirat, ini bukan berarti kita harus mengabaikan untuk mencari ma'isyah atau mencari nafkah. Bukan berarti tatkala kita sibuk dengan menuntut ilmu, kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala, kita harus meninggalkan perdagangan, kita harus meninggalkan pertanian, kita harus meninggalkan peternakan, kita harus meninggalkan segala macam aktivitas kehidupan dunia kita. Nah, bukan berarti seperti itu jamaah sekalian. Nabi dan para sahabatnya atau para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka juga memiliki keluarga, mereka juga memiliki tanggung jawab, dan mereka juga mencari nafkah untuk diri mereka dan keluarga mereka, tapi mereka tidak terlalaikan dari menuntut ilmu. Maka mereka sangat mementingkan ilmu. Jelas ini? Mereka sangat mementingkan ilmu syar'i sehingga mereka mendapatkan kemuliaan. Dengan ilmu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu mulia. Nah, dengan ilmu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia. Tapi bersamaan dengan itu, mereka juga beraktivitas dengan aktivitas keduniaan. Sehingga jemaah sekalian, pekerjaan mereka tidak melalaikan mereka dari menuntut ilmu. Duduk di hadapan Nabi. Sehingga jemaah sekalian, yang terkenal bagi kita adalah kaum muhajirin. Mereka rata-rata adalah pedagang, berprofesi sebagai pedagang. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala an, ketika dia dipersaudarakan dengan seorang Ansar, pertama kali beliau berhijrah ke Madinah tidak membawa apa-apa. Dipersaudarakan dengan seorang sahabat dari kalangan Ansar. Maka sahabat ini mengatakan, wahai Abdurrahman, apa saja yang kamu inginkan, silahkan diambil dari harta saya. Kamu butuh lahan, butuh kebun saya banyak, silahkan diambil sebagian. Kamu butuh istri saya ada 4 orang. Kalau kamu senang pilih salah satunya saya akan ceraikan, kamu nikahi.
Lihat persaudaraan mereka. Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Ditawari seperti ini tidak tergiur. Oh iya, mari cepat. Tidak. Abdurrahman bin Auf mengatakan apa? Tidak, wahai saudaraku. Yang penting bagi saya sekarang tolong tunjukkan pasar. Di mana pasar? Maka ditunjukkan. Beliau mulai berdagang. Mencari rezeki di pasar. Iya, berdagang sampai Allah bukakan beliau pintu-pintu rezeki dan beliau termasuk sahabat yang kaya. Tapi apakah Abdurrahman bin Auf tidak hadir lagi di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengan kesibukan dia berdagang, tidak lagi beliau duduk mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Di tengah kesibukan dunia, di tengah kesibukannya dalam berdagang, tetap yang utama bagi beliau adalah ilmu, amal soleh. Beliau tetap hadir di majelis Nabi. Bahkan beliau termasuk sahabat yang utama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesibukannya dalam kehidupan dunia tidak menyebabkan beliau apa? Terlalaikan dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Umar Al-Faruq, salah seorang khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana semangat beliau dalam menuntut ilmu. Dan pekerjaan beliau sebagai penggembala kambing tidak menyebabkan beliau terlalaikan dari belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam kisah disebutkan bagaimana Umar bin Khattab bekerja sama dengan seorang tetangganya dari kalangan Ansar. Kalau Umar bin Khattab dari kalangan apa dia? Muhajirin. Tetangganya ada seorang sahabat Ansar. Maka dia kerjasama. Karena kebetulan sama profesinya sebagai penggembala beke. Maka apa yang dilakukan? Satu hari ini tugasnya Umar bin Khattab menggembalakan kambingnya. Sahabat Ansar ini yang hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam mempelajari agama. Satu hari. Setelah malam mereka bertemu, bukan yang dibicarakan bagaimana kambingnya, sehat atau tidak, berapa ekor yang diterkam serigala. Bukan itu yang dibicarakan. Tapi yang dibicarakan apa? Apa yang kamu dapatkan dari Nabi? Ceritakan kepada saya. Saya akan hafalkan. Saya akan amalkan dalam kehidupan saya. Besoknya gantian. Sekarang giliran siapa? Giliran sahabat Ansar ini menggembalakan kambing. Umar bin Khattab yang belajar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus bergantian seperti itu pada setiap harinya. Sehingga faedah tidak terluputkan. Kehidupan dunia tetap berjalan. Semangat dalam menuntut ilmu. Dan profesi mereka tidak menyebabkan mereka itu terlalaikan dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan alasan saya ini sibuk. Kenapa tidak hadir di majelis? Saya ini sibuk. Sebenarnya saya ini sangat ingin sekali belajar agama, tapi karena kesibukan sehingga saya tidak bisa hadir di majelis ilmu. Cukuplah saya baca-baca buku saja. Alhamdulillah kalau masih bisa baca buku. Jelas? Alhamdulillah kalau masih bisa baca buku di pasar. Ya, mari. Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para ulama kita. Para ulama kita mereka menjadi para ulama bukan karena digaji dalam menuntut ilmu. Bagaimana Imam Bukhari bisa menjadi imam besar? Menjadi imam terhadap kaum muslimin bukan karena digaji dia menuntut ilmu. Bukan karena ada orang yang menjamin kehidupannya dia menuntut ilmu sehingga menjadi ulama. Tidak, mencari nafkah sendiri. Imam Ahmad rahimahullah, bagaimana beliau berprofesi sebagai pembuat tali celana. Di tengah-tengah kesibukannya menuntut ilmu,
di hadapan Abdul Razak As-San'ani rahimahullahu taala. Suatu ketika Imam Ahmad tidak pergi mendengarkan hadis depan Abdul Razak As-San'ani. Teman-temannya datang melihat, mana Imam Ahmad? Oh, ternyata dia tidur di rumahnya, bukan karena malas, tapi karena lapar. Tidak sempat beliau mencari nafkah, lapar. Ditawarkan oleh Abdul Razak, ini di uang dinar, silahkan untuk kehidupanmu. Beliau tolak. Tapi beliau tetap membuat tali celana sampai Allah Subhanahu wa taala membukakan beliau pintu-pintu rahmatnya. Mendapatkan derajat sebagai seorang imam tatkala beliau bersabar menuntut ilmu dan tidak meninggalkan kehidupan dunianya. Wa kadzalika ja'alnahum. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka sebagai imam-imam yang menunjukkan manusia kepada jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, lamma sabaru, tatkala mereka mampu untuk bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka sangat yakin terhadap ayat-ayat kami. Para ulama kita tidak ada yang menggaji, tidak ada yang menjamin kehidupan mereka. Mereka mencari nafkah, sibuk juga menuntut ilmu, mencari hadis dari satu majelis ke majelis yang lain. Sehingga jemaah sekalian, kita dapatkan dalam biografi para ulama kita, ada di antara mereka yang digelari dengan Al-Bazzar. Al-Bazzar, tukang penjual biji-bijian, rempah-rempah, kacang-kacangan. Ini kerjanya Al-Bazzar. Imam, beliau memiliki satu karangan, kitab yang dicetak berjilid-jilid, karangan Imam Al-Bazzar. Perdagangannya di pasar tidak menyebabkan dia meninggalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan para ulama kita ada yang pekerjaannya sebagai tukang menjahit sepatu. Hina di pandangan manusia, mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya. Tukang menjahit sepatu tidak menyebabkan mereka lalai dari menuntut ilmu. Ada di kalangan mereka yang kerjanya sebagai penjual minyak, yang digelar dengan as-samman, tukang penjual minyak samin. Ini kerjanya. Tapi ulama, kenapa mereka bisa menjadi derajat sebagai ulama? Karena kesabarannya dalam menuntut ilmu. Tujuan utamanya adalah ilmu dan amalan. Sementara pekerjaan mereka jadikan sebagai alat untuk bisa meraih kehidupan yang tinggi tersebut. Inilah jemaah sekalian para ulama kita. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, beliau terkenal sebagai seorang pedagang. Sehingga dari hasil perdagangannya, beliau gunakan menuntut ilmu. Tatkala dia menjadi ulama, beliau mengajarkan ilmu dari hasil perdagangannya. Beliau gunakan untuk melaksanakan ibadah haji dari hasil perdagangannya. Beliau menggunakan hartanya untuk berjihad di jalan Allah dari hasil perdagangannya. Dan bahkan dinyatakan dalam sejarah bahwasanya beliau bukan hanya membantu dirinya dan keluarganya, tapi juga membantu ulama yang lain di dalam menyebarkan agama dari hasil perdagangannya. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala. Di kalangan para ulama kita ada penjual pakaian, penjual kain. Tapi ulama, akankah mereka menjadi ulama begitu saja tanpa menuntut ilmu? Maka dari itu jemaah sekalian, tidak menutup kemungkinan kalau di kalangan ikhwah dari penjual pakaian ada yang bisa jadi ulama karena kesungguhannya menuntut ilmu. Penjual kosmetik bisa jadi ulama karena kesungguhannya menuntut ilmu. Penjual apa saja, atau dia seorang pegawai karena kesungguhannya menuntut ilmu, bisa menjadi seorang ulama. Bukan sebagai penghalang. Profesi, kesibukan dunia bukan sebagai penghalang bagi kita
untuk tetap mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan cita-cita kita supaya jadi ustaz. Bukan cita-cita kita agar supaya mulia di pandangan manusia. Bukan cita-cita kita menjadi ulama, tapi cita-cita kita bagaimana kita bisa mengangkat kejahilan dari diri kita dan mengangkat kejahilan dari masyarakat kita. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, akhir dari pembahasan ini saya mengajak kepada diri saya dan kepada antum seluruhnya. Mari kita kembali kepada ilmu syar'i. Sibukkan diri dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal itu berarti kita telah berusaha untuk meraih kemuliaan terhadap diri kita dan keluarga kita dan masyarakat kita. Nah, janganlah hendaknya kesibukan-kesibukan dunia menyebabkan kita terlalaikan dari menuntut ilmu. Karena kesibukan dunia, bagaimanapun dan sampai kapanpun kita terus tenggelam di dalamnya, itu tidak akan selesai. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin sibuk. Semakin banyak harta seseorang, semakin dia sibuk. Semakin besar perdagangan seseorang, semakin dia sibuk. Kalau ini menjadi alasan, nanti saya sudah kaya, baru saya menuntut ilmu. Tidak akan menuntut ilmu untuk selamanya. Pasti tidak akan menuntut ilmu untuk selamanya. Ada yang mengatakan, nanti saya berdagang dulu, kumpulkan uang banyak-banyak, setelah itu baru saya ke Yaman menuntut ilmu. Saya ke Madinah menuntut ilmu. Nanti di hadapan para ulama langsung menuntut ilmu. Kalau di sini ustaz-ustaz lebih baik saya gunakan waktu untuk mencari harta dulu. Nanti kalau sudah banyak saya gunakan ke luar negeri, langsung di hadapan para ulama. Tapi ingat jamaah sekalian, banyak sudah kita dapatkan orang-orang yang berpikiran seperti ini, tapi ternyata dia tenggelam, bukan ke Yaman malah ke Yaman. Bukan ke Madinah, malah dia tenggelam di atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya dia telah mengenal dakwah, mulai belajar agama, tapi karena kesibukan dunia dan dia lalaikan dirinya di atas kesibukan, dengan tujuan nanti saya menuntut ilmu kalau sudah tua, kalau sudah punya harta. Sungguh ini adalah kelalaian dan sungguh ini adalah tipu daya syaitan dan iblis laknatullahi alaih. Maka jangan terlalaikan. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun kita dan bagaimanapun kita adalah seorang penuntut ilmu. Cari agama Allah Subhanahu wa taala, tuntut dia dimanapun dia, selama itu adalah ilmu yang benar dari kitabullah dan sunnah. Sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala mereka inilah orang-orang yang berbahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jemaah sekalian, al-ikhwa wal akhawat, hafizani wa hafizakumullah, apa yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita seluruhnya. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.